record kejujuran gitu Ya, utamanya ya. ya. Dan banyak lagi figur-figur seperti ini, alhamdulillah mau bantu gitu. Nah, tentu apa sih yang saya jelaskan ke mereka? Ya kembali, kita ini harus melakukan 3 langkah awal. Satu, kembalikanlah BUMN ini, apa sih ujungnya kan untuk manfaat bangsa dan rakyat, bukan pribadi. Nah, karena itu sistemnya harus kita perbaiki. Nah, sistem apa tadi? Yang paling mudah aja. Bonus boleh, ya kan? Gaji boleh, itu hak, apalagi kalau udah kerja. Tapi cara mendapat bonus dan gajinya itu harus benar, bukan bukunya minus dijadiin untung. Bukan subsidi pemerintah dijadiin keuntungan. Berarti kan subsidi pemerintah itu mestinya ke rakyat. Kenapa mesti Itu diuntungin? memang ada yang main kadal-kadalan seperti itu Ya ya. kan beberapa kali banyak yang namanya buku-buku itu kata-kata kerennya window dressing gitu kan. Jadi Satu itu bukunya, tadi, yang kedua tadi apa? Ya, nah 3 hal. ya yang kedua kembali harus bisa kepada core bisnisnya, bisnis utamanya. Tidak boleh, ya mohon maaf, palu gada, semuanya mau. Padahal kan BUMN ini kelasnya luar biasa besar, dibandingin swasta-swasta yang besar aja belum tentu. Ini BUMN ini besar sekali, dan di banyak negara juga banyak BUMN-nya besar-besar sekali, seperti di Singapura, Malaysia. Jadi persaingannya itu bukan hanya Indonesia, ini persaingan global. Kalau dia nggak fokus ke bisnisnya, tidak menciptakan expertise, ya gimana bisa bersaing? Nah, karena itu harus fokus kepada bisnisnya. Jangan, mohon maaf, ya ini saya sebutkan apa adanya. Nah, mudah-mudahan juga nggak ada maksud apa-apa, direksinya Ya tersinggung ya. karena udah terbuka di media Iya, jadi nggak apa-apa terbuka ya disebutkan. kan. Gimana Wika yang bisnis infrastruktur, masa ada bisnis motor? Buat apa? BUMN Pertamina yang harus fokus, ya mohon maaf, import minyak, ya mengelola minyak itu yang masih menjadi tantangan sampai hari ini. Lalu ada bisnis lain, hotel lah, rumah sakit lah, yang ini aja belum benar diurus, kenapa mesti nyari yang lain? Nah, karena itu kita harus fokus dan kecilkan jumlahnya. Nah, yang terakhir kembali, eranya ini sudah terjadi, era teknologi, research. Nah, ini kita harus bangun. Tetapi bangunnya tidak bisa seperti menara gading. Makanya policy ke depan yang namanya research itu udahlah BUMN kerja sama universitas-universitas. Mereka itu yang sudah tiap hari melakukan itu, membantu juga penemu-penemu yang ada di Indonesia, penemu obat, penemu kemarin alat pernapasan. Ya, ini aja mereka yang didorong, bagaimana mereka jadi dikomersialisasikan. Biar mereka di situ, kita menjadi Nah, fondasinya. Nah, nah kan hal-hal ini setiap sih yang kita ya coba. ya ya pergeseran seperti ini kan tentu tidak semua orang senang nih ya. Baik yang sudah ada di dalam maupun yang biasa dapat keuntungan dari sistem lama, pasti ada resistensi. Seperti biasa kereta kalau mau belok kan pasti bunyi. Apa ada bunyi seperti ini? Perlawanan baik nyata, Ya, tersembunyi. pastilah AA sendiri kan lihat bagaimana, mohon maaf ya. Ya, ini bukannya apa-apa, ya bisa dilihat lah di media, terutama di netizen, ya kan ada pergerakan-pergerakan itu yang melakukan, mohon maaf, ya pembusukan-pembusukan, bahkan pressure-pressure dari berbagai arah. Ya, tetapi ginilah, kembali yang namanya amanah itu kan harus dijalankan dengan baik. Toh kita tidak punya yang tadi AA bilang, oh ini tempat basah. Saya kan AA tahu, ya udah lillahi Iya. ta'ala aja. Maksudnya sama yang AA selalu ajarkan kan, kalau
kursinya mau diambil ya ambillah, kok kita bisa cari Masih kursi ingat lain pelajaran gitu. itu ya. Jangan sampai kursinya dipegangin gitu. Teori tukang parkir lah, karena berapa kali. Ya, baik. Nah, boleh ngasih itu ya sedikit ilustrasi. Ada orang baik, namanya orang soleh. Nah, ini orang-orang pada senang siapapun, baik orang baik maupun orang tidak baik, lihat orang baik aja udah senang. Namanya soleh, soleh. Tapi ada juga namanya muslih. Muslih ini adalah orang baik yang berusaha mengajak orang lain jadi baik. Kira-kira yang bakal ada musuhnya yang mana nih? Yang soleh atau yang muslih? Jadi kalau Erick Thohir aja gitu ya, ngerjain sendiri ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mau ngajak orang lain jadi baik, merubah jadi baik, itu hukum Allahnya, sunatullahnya udah pasti ada lawannya. Dan semua lawan ini tidak bahaya. Karena semua perbuatan tuh kembali ke pembuatnya. Yang bahaya itu kita berhenti berbuat baik atau kita jadi ikut mereka. Hidup cuman sebentar, kita pasti mati lah ya. Ini kesempatan untuk berbuat. Dan tidak ada yang akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi tegar ya, jangan risau, jangan takut. Tubuh kita milik Allah semuanya, tidak bisa celaka, tidak bisa hina, rezeki ke kita tidak akan berkurang, diambil orang, kemuliaan kita tidak bisa dihina dengan netizen menghina sehebat apapun, gak ada apa-apanya. Semua keburukan akan kembali ke pembuatnya. Jadi itulah, tenanglah, ada Allah yang maha tahu. Kalau kita niat lurus, cara benar, dan dihina, dicaci itu hanya menggugurkan dosa dan ngangkat derajat. Pokoknya ngadu ke Allah lah, berlindung ke Allah. Setuju, ya. dan mohon maaf, bukan berarti kita itu tidak suka dikritik. Kita itu harus dikritik supaya lebih baik. Tetapi kadang-kadang di era ini kan sebenarnya ada pergerakan di belakang itu, ada yang menskenariokan. Nah, ini yang memang yang kita harus hadapi. Tapi ya lillahi ta'ala lah, maksudnya kita cobalah. Yang tadi kan ya jabatan itu kan bukan sesuatu yang terus-menerus. Yang membuat orang tertekan itu adalah kalau dia megang kejabatan itu, seakan-akan jabatan itulah yang akan membuat dia hebat, mulia. Kalau ini sekedar seperti tadi tukang parkir titipan, ya ambil aja. Nah itu akan ringan sekali. Makanya orang kalau sudah diperbudak harta, gelar, pangkat, jabatan pasti tertekan. Tapi kalau kita hamba Allah dan semua itu jabatan itu pelayan kita di dalam mengabdi ke Allah dan manfaat untuk manusia, pasti ringan. Insya Allah lah, Erick udah paham ini ya. Nah sekarang yang menyenangkannya apa? Selama jadi menteri ini kan nggak mungkin menderita seumur-umur. Yang senang, ya yang senang mungkin inilah, misalnya mohon maaf, bisa ya kayak kemarin lah ketika ditantang, masa sih kita sebagai negara besar nggak bisa mandiri gitu, tidak bisa mengurangi ketergantungan dari negara lain, apalagi dengan COVID-19 ini kan terbukti ya kita harus bisa mulai berdikari. Apakah di industri kesehatan, alat kesehatan, obat, dan lain-lain. Ya senang aja kalau dapat tantangan, terus mencari jalan, ternyata ketemu, bisa gitu. Kita ngelihat gimana anak-anak muda di ITB, ITS, UI, bisa nyiptain ventilator, walaupun bukan kelas yang untuk ICU, tapi kan itu tahap awal. Senang melihat mereka gitu, senang coba kita sinergikan supaya ini menjadi sesuatu yang nyata. Di lain pihak, ya misalnya ada beberapa BUMN, ayo dong bisa coba nemukan vaksin, walaupun belum ketemu sampai hari ini, tapi semangat mereka ingin memberikan sesuatu
ya ini yang juga menjadi hal-hal yang buat saya mungkin melihat ada sebuah gerakan yang positif yang tentu bisa bermanfaat gitu. Walaupun belum tentu ada hasilnya, Ya, tapi paling setidaknya nggak ada ini pergerakan justru lah ya. yang membuat saya senang, mungkin karena memang background Alhamdulillah. saya juga dari media dan olahraga yang Ya, senang berkompetisi secara baik gitu. Jadi senang lah kalau melihat ada orang yang tantangan ingin, positif ya. nah itu ada apa ini positif gitu, seneng ngelihatnya gitu. Ini kan BUMN tuh 142 dengan 800 ini kan besar sekali ya. Dan sebetulnya masyarakat juga sudah tahu bahwa banyak masalah gitu. Kira-kira sumber masalahnya tuh ini sudah tersistem gitu, apakah bisa dengan mengganti beberapa direksi dan komisaris kemudian urusan jadi beres, atau sebuah perjalanan yang masih sangat panjang? Sekedar gambarannya, kan udah banyak menteri dan saya husnuzon, menteri-menteri itu juga sudah ingin melakukan yang terbaik ya, tetapi realitanya gitu masih panjang tidak nih pekerjaan. Kita punya BUMN yang kelasnya kelas profesional, amanah dan sebagainya. Kan Om Erik sudah banyak Ya, lihat di luar negeri. mungkin harus dari kementeriannya dulu, Ya, kalau awalnya di kementerian itu kembali, mohon maaf, sibuk jual beli jabatan, apalagi itu yang menentukan, ya itu yang harus dibersihkan dahulu. Nah, itulah kenapa saya 3 bulan pertama justru fokus di kementeriannya sebenarnya, baru ke perusahaannya. Apa yang dicoba dilakukan kan kemarin perubahan struktur Kementerian BUMN-nya dulu, di mana yang megang portfolio itu biar menteri dan wamen, tetapi deputi-deputinya justru fokus yang lebih mendalam di keuangan, di hukum, di human resource capital, itu yang kita coba lakukan. Itu nomor satu. Yang kedua yang kita sedang lakukan sekarang, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, saya dengan Ibu Sri Mulyani boleh mengambil keputusan menutup, menggabungkan. Nah, emang ini agak lama karena ada COVID, kemarin agak tertunda. Tapi sekarang powernya sudah dapat. Karena dengan itu akan lebih cepat kita melakukan. Nah, ini kita akan coba konsolidasikan. Karena itu kita awali dari Kementerian BUMN kemarin sudah dilakukan. Yang tadinya kita ada 27 klaster, nanti hanya 12 klaster. Jadi kita gabungkan sesuai dengan supply chain-nya. Misalnya tadinya farmasi sendiri, rumah sakit sendiri. Nah, ini kita gabungkan karena rumah sakit dan obat itu satu supply chain. Nah, lalu logistik udara, kita satukan. Yang sama-sama udara kita satukan. Yang sama-sama lebih ke sumber daya alam, minyak, energi, pertambangan, kita satukan. Nah, supaya bisa supply chain-nya. Nah, itu kemarin alhamdulillah. Nah, tetapi jangka tahun depan insya Allah bahwa kita sedang usahakan BUMN tidak mendapatkan APBN lagi, tetapi lebih kepada kalau dividen kepada negaranya lebih besar, nah